Para jamaah sekalian, siang ini keimaman akan menyampaikan beberapa keterangan atau beberapa pernyataan. Dalam hal ini kaitannya dengan saudara kita Abdullah Mabrur Al-Iliyin, atau yang sebelumnya saudara Mauludin. Nah, setelah berbulan-bulan keimaman dengan sabar, dengan hati-hati, dengan tetap niat meramut mengurusi jamaah, apalagi Bapak Abdullah Mabrur Al-Iliyin atau Bapak Mauludin ini adalah termasuk salah satu wakilnya Bapak Imam atau termasuk keimaman. Apalagi beliau ini adalah termasuk ulama 10, apalagi termasuk hafiz, apalagi termasuk paku bumi yang awal, dan lain-lain lagi barangkali yang dikaitkan dengan beliau. Dan keimaman memahami bahwa baik tampilan maupun penyampaian maupun hal-hal yang berkaitan dengan dakwahnya sebagai empat itu banyak jamaah terutama mubalik-mubalik yang terkesan atau tertarik, dan ini tidak luput dari perhatian keimaman. Jadi dalam mulai periode sebelum Oktober 2007 itu kita perhatikan ada kumpulan-kumpulan terbatas 2-3 orang. Nanti kalau temannya yang lain datang, diem atau bubar. Cuma kita hati-hati, ini ada apa gitu. Sampai akhirnya pada sekitar bulan Oktober tahun 2007 yang lalu, keimaman menerima laporan pertama dari daerah. Disusul laporan berikutnya dari daerah yang lain berturut-turut sejak mulai Oktober, terus November, dan insya Allah masih sampai Januari. Masuklah laporan dari daerah-daerah bahwa Bapak Haji Abdullah Mabrur Al-Iliyin atau Bapak Mauludin telah dengan kesadarannya sendiri, telah dengan kemauannya sendiri, telah dengan pemikirannya sendiri. Jadi digarisbawahi. Kenapa dikatakan telah dengan kemauannya sendiri, kesadarannya sendiri, pemikirannya sendiri? Sebab semua yang diungkapkan ke daerah-daerah yang diterima laporan secara tertulis oleh keimaman itu mengetahui semua atau sebagian besar garis-garis keimaman yang ada, dan memberikan mangkulan yang tidak sesuai dengan pemangkulan yang selama ini sudah kita terima dan yang tidak bermusyawarah. Jadi ini sudah kita terima, dan bahkan beliau antara lain menulis sendiri, ini yang saya sampaikan ini jangan disampaikan ke orang lain. Jadi beliau sudah wanti-wanti, karena kalau disampaikan heboh ini. Terus beliau menulis lagi sendiri, ini saya tulis kepada kamu terbatas untuk kamu saja, antara saya dan kamu, dan sebagainya. Ini semua tertulis. Kita terima, termasuk tanda tangan dan tulisan beliau sendiri.
Akhirnya di antara kepahaman-kepahaman yang berubah dari Bapak Abdullah Mabrur Al-Iliyin atau dulu dikenal Bapak Haji Mauludin ini mulai oleh keimaman ini mulai dinasihatkan dalam tiap forum, walaupun belum secara khusus, belum secara spesifik belum, tapi hati-hati ada kepahaman yang berubah. Barangkali jamaah sudah mulai mendengar ya. Hati-hati ada kepahaman yang berubah, dan ini tingkatnya semakin banyak, semakin berkembang, semakin banyak. Hati-hati kepahaman yang berubah ini antara lain, mungkin jamaah sudah banyak yang mendengar, antara lain infak itu bid'ah. Terus nasihat habis maghrib bid'ah, nasihat habis Jumat bid'ah. Habis Jumat berdoa tidak boleh mengangkat tangan. Habis itu pengerobosan wanita itu dihukumi maksiat, bertentangan dengan hadis. Terus mengumumkan bahwa sholat di belakang jamaah umum itu sah-sah saja, tidak masalah. Kemudian menyatakan bahwa orang itu kalau ngomong la ilaha illallah biar tidak jamaah masih masuk surga, sama surga. Kemudian mengatakan lagi sintani wasabuuna binar itu tidak kekal dan lain-lain sebagainya. Nanti secara jelas ini ada 13 poin plus. Jadi ketika beliau dipanggil oleh keimaman setelah sampai dengan Maret kita mendeteksi, menerima, melaporkan dari daerah-daerah, maka keimaman bermusyawarah memanggil Bapak Haji Abdullah Mabrur Al-Iliyin atau dikenal dengan Bapak Haji Mauludin. Dipanggil oleh keimaman. Setelah dipanggil, beliau ditanya, apa betul begini? Ya. Apa betul begini? Ya. Apa betul begini? Ya. Apa betul menyatakan surat taubat model yang dikembangkan dalam jamaah itu tidak ada dalilnya, tidak ada di zaman Rasulullah SAW, dan itu menyerupai Nasrani? Dijawab, ya. Nomornya 13 yang tercatat. Tapi masih ada lagi. Hormat bendera bid'ah, mengerek bendera maksiat, tidak ada hormat bendera itu dan sebagainya. Jadi ini berkembangnya sedemikian rupa, dan pada waktu itu musyawarah keimaman, karena semua nomor yang ditulis diakui plus yang belum ditulis, artinya 13 plus gitu. Paham salah ya? Masih ada lagi artinya gitu. Itu sudah diakui semua, maka keimaman musyawarah, wakil 4 musyawarah untuk menjaga jamaah, menghindarkan jamaah dari pengaruh-pengaruh kepahaman yang berubah seperti ini, yang bisa merusak Quran hadis jamaah secara 5 bab karena Allah yang sudah kita bangun sejak tahun 41 itu. Maka kita bermusyawarah mengistirahatkan Bapak Haji Mauludin Al-Iliyin itu dari wakil 4, kemudian diistirahatkan dari Paku Bumi, kemudian diistirahatkan dari ulama 10, kemudian diistirahatkan dari imami sholat, diistirahatkan dari mengisi teks atau mengisi nasihat pada waktu daerahan. Insyaallah perhatian ya. Nah itu diistirahatkan. Maksudnya mengistirahatkan itu bukan menghukumi apalagi menekan. Jadi pada waktu itu dijelaskan maksudnya mengistirahatkan ini
supaya Bapak Abdul Mabrur bisa konsentrasi, konsentrasi untuk menyelesaikan tobatnya, karena sudah diberitahu ini tidak betul sebagainya. Nah, pada kenyataannya setelah diberitahu supaya menyelesaikan tobatnya, ditunggu tidak ada. Jadi memang belum ada usaha atau niatan untuk tobat, ditunggu tidak ada sampai akhirnya disusul. Jadi keimaman ini nyusul karena menganggap Haji Abdul Mabrur ini ya temannya, ya saudaranya. Ya menganggap beliau ini mungkin ada penyimpangan pemikiran, mungkin ada kesalahan atau apa, masih disusul. Setelah disusul baru besoknya bikin surat tobat. Setelah bikin surat tobat yang katanya itu perbuatannya apa? Nasrani yang tidak ada pada zaman Rasulullah, tapi yang nulis juga gitu. Yang nulis surat pernyataan tobat seperti yang biasa itu. Terus lampirannya itu tidak ada kata-kata atau penjelasan atau keterangan seperti yang diminta. Jadi hanya menulis satu lembar surat tobat yang biasa itu, yang biasa kita lihat itu. Terus lampirannya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 3. Jadi tidak ada penjelasan. Padahal pesannya, nasihatnya, Pak Amal Soleh, surat tobat ini nanti ditulis yang nomor 1. Bapak mengatakan bahwa 72 masih bisa masuk surga, tidak kekal selama dalam neraka. Itu Bapak mengatakannya di mana? Terus waktu mengatakan itu temannya siapa? Terus pada waktu itu dalam rangka acara apa? Terus sebetulnya itu Bapak dapat sendiri atau dapat dari siapa? Kalau buku apa yang Bapak baca? Terus sebetulnya kepahaman Bapak setelah dinasihati ini itu benar apa salah? Jadi paling enggak 6-7 nomor, 1 nomor itu minta diurai sebagai taubatan, bukan tobatnya politik, tapi tobat nasuha, taubatan nasuha. Tidak ada yang ditulis. Ya sudah. Keimaman karena niatnya ngeramun, ya sudah dijelaskan, ya Mas Soleh nanti ditulis yang baik ya Pak, ya pulang, ditunggu tidak ada sampai keimaman membentuk tim. Karena hati-hati dan supaya ada komunikasi timbal balik dan supaya bisa memberikan kepahaman, maka keimaman membentuk tim. Tim pertama, tim 7. Tim 7 itu dari keimaman 2 orang, dari Paku Bumi yang masih teman-temannya bersama-sama selama ini 5 orang. Nah, setelah dibentuk oleh keimaman melalui tim dipanggil, barangkali sudah menyelesaikan surat tobatnya. Akhirnya pada sekitar bulan Mei itu dipanggil oleh tim, dinasihati, dijelaskan, baru 1 nomor mau menjelaskan sudah tidak jadi karena dibantah. Jadi teman-temannya dari Paku Bumi menyampaikan hadis ini bantah, menyampaikan hadis la islama illa bil jamaah dan seterusnya, wah itu hadis mauquf, tidak kuat, dibantah dan sebagainya. Baru mau 1 nomor, mau menjelaskan 1 nomor ini nanti begini loh Pak, nggak bisa terus dibahas. Pokoknya ini keyakinan saya, keyakinan saya ini tetap menjadi keyakinan saya, tidak bisa dirubah. Ngomong begitu keras, ngomongnya ya emosi, ya cukup keras ya.
menjadi keyakinan. Padahal maksudnya keimaman itu menyuruh taubat, taubatan nasuha lahir batin karena Allah ngajak supaya baik. Karena keimaman ini apa bahasa Jawanya itu? Menyayangkan apa? Apa menyayangkan? Ya begitulah ya. Menyayangkan. Jangan sampai beliau ini sampai tidak paham, apalagi sampai keluar dari jamaah. Sudah, akhirnya tim laporan kepada keimaman, wah ini dilaporkan begini, wah tidak apa-apa. Keimaman masih tetap menerima, meramut, mengurusi, merangkul, mengajak. Akhirnya timnya ditambah lagi 1, jadi 8. Tim 7 plus 1. Nah setelah timnya 8 dipanggil, tugasnya sudah dimusyawarahkan. Sudahlah, keimaman itu sudah musyawarahnya begini, sudahlah, karena kita mendapat masukan bahwa beliau masih menerima jamaah, masih menerima keimaman, masih mau netepi jamaah, tapi masalah keyakinan tidak bisa berubah. Nah akhirnya musyawarahnya yang pertama, beliau dipanggil untuk dijelaskan tentang nomor 1 itu penjelasannya begini, nomor 2 itu penjelasannya begini, nomor 3 itu penjelasannya begini. Dijelaskan bahwa kepahaman Pak Abdullah itu salah, benernya begini, mangkulnya begini, dan ini sudah berapa puluh tahun dijelaskan ya seperti ini, seperti itu. Yang kedua, Bapak sambil menjalankan tobatnya, setelah itu diminta untuk tidak menyiarkan. Sudahlah, karena keimaman ingin meramut, sudahlah, Bapak tetap jamaah saja. Tapi yang 1, 2, 3, 13 plus jangan disiarkan. Sudah untuk Bapak saja, tidak apa-apa. Nanti keimaman berpikir siapa tahu sambil jalan Allah memberi hidayah, memberi petunjuk, memberi kepahaman, kan begitu. Saking ngembangnya keimaman, mulai Oktober sampai Mei, nah puncaknya kemarin Juni dipanggil oleh 8 minggu pertama kemarin ditemui. Nah ternyata itu tidak ada reaksi. Dia mau dijelaskan nomor 1 ya diam saja, nomor 2 setelah salah satu nomor mulai bereaksi mau menolak. Terus tim mengatakan tidak usah menolak. Kalau memang mau menolak, orang dari kemarin sudah menolak kan begitu. Ini tim ini cuma ingin menjelaskan bahwa kepahaman Bapak itu salah. Semua nomor sudah dibaca, ujung-ujungnya beliau bertanya, dan tidak disangka pertanyaan, bahwa saya ini katanya melihat keimamannya Haji Hasan Ubaidah tidak sah. Jadi saya menafikan keimaman Imam Haji Nur Hasan. Ditanya kenapa? Nah kenapa dulu waktu membuat keimaman tidak musyawarah sama Muhammadiyah, tidak musyawarah sama NU? Nah kenapa dulu? Lah waktu dibilang kenapa dulu itu Pak Abdullah belum lahir, belum mengerti perjuangan tahun 41. Bagaimana kondisi waktu itu, bagaimana kondisi Bapak Imam pulang dari Makkah, bagaimana pemantulan tentang wajib jamaah sudah mulai disampaikan, sehingga bayat pertama pada tahun 1 itu 3 orang itu, Bapak Sanusi, Bapak Abdul Salam, sama Bapak Haji Nur Asnawi. Itu yang pertama. Sampai akhirnya disusul lagi BAM lebih umum karena santrinya Pak Imam sudah banyak tahun 60. Itu dengan tegas mengatakan saya tidak menerima keimaman, tidak sah. Nah ini para saudara jemaah sekalian, perkembangan perubahan kepahaman yang berubah sehingga puncaknya tidak menerima. Nah kalau tidak menerima keimaman Bapak Haji Nur Hasan, berarti tidak menerima keimaman berikutnya, berarti tidak menerima keimaman yang sekarang, berarti tidak punya imam, berarti zaman mata diberi imamin maka mintakan
walaisa alai imamun jamaah, maka dikatakan tidak punya imam, dinafikan semua. Daerahan dinafikan, infak dinafikan, sedekah dinafikan, tobat dinafikan, ibu-ibu dinafikan, nasihat semua macam-macam semua tidak diterima. Ini keyakinan saya. Dan selama ini keyakinan saya tidak bisa. Ya sudah, waktu musyawarah keimaman yang terakhir timbul beberapa pemikiran. Ada yang begini, ada yang begini. Namanya keimaman, orangnya banyak. Akhirnya Bapak Imam kita, keimaman, mengambil sikap yang sangat toleran. Nah, nanti kita ajak keluarganya untuk ikut membina. Kalau dirinya tidak mau tobat atau tidak mau memperbaiki kepahamannya yang berubah itu, ya tidak apa-apa. Nanti diatur, diserahkan keluarganya, terus diarahkan disuruh tobat. Begitu ini bapak-bapak kita dari timur berangkat ke sini untuk mengikuti daerah-daerah ini, ternyata beliau ada juga di sini. Jadi beliau juga ada di Jakarta. Pertama muncul menurut laporan, laporan lagi. Nah, keimaman orangnya berapa? Indonesia, luar negeri, tapi laporan terus ada yang masuk laporan, muncul di Cengkareng sambil membawa kitab hadis, merasa sudah mumpuni, sudah menguasai, dan kepada tempat yang ditamui di Cengkareng mengatakan, saya menolak bab ini. Yang tadi 13 plus diulang lagi. Saya menolak ini hadisnya. Malah ada yang mengatakan ini hadis wakil 4 saja tidak tahu hadis ini. Jadi wakil 4 dikatakan tidak tahu hadis ini. Ujung-ujungnya masih mengatakan, dan saya ini tidak menerima keimamannya Haji Nur Hasan Al-Ubaidah. Maka pada waktu itu masih menjadi tanya. Anda tanya kepada keimaman. Kenapa dalam laporan-laporan dari daerah-daerah itu ada mubalik dari 1-2 daerah yang melaporkan pernyataannya Bapak Haji Abdullah Mabrur Ar-Iriun. Di antara pernyataannya menyatakan Bapak Haji Hasan itu pulang dari Mekah bawa ilmu sedikit. Jadi Bapak Haji Hasan itu membawa ilmu sedikit. Terus yang kedua, itu dulu bisa terbentuk jamaah kan, karena pengikutnya itu orang-orang bodoh. Pengikutnya itu orang bodoh, tidak ada yang berani membantah. Terus, dia pulang dari sana membawa ilmunya sendiri, yang menerangkan sendiri untuk mereka sendiri, yang lain buktinya tidak terima. Nah itu tertulis dari anak lain. Ada apa nih? Sekarang stressing langsung kepada pribadi Bapak Imam Almarhum Haji Hasan. Rupanya ujungnya keluarnya seperti tadi. Nah ini muncul di Cengkareng. Malamnya masih di Jakarta, beliau bergerak ke salah satu tempat di Jakarta Utara. Di situ keluar lagi. Jadi 13 plus 1 sebagian keluar lagi. Nggak nimpak itu bid'ah. Apalagi macam-macam maksiat dan sebagainya klub. Dan saya tidak menerima keimaman Haji Nur Hasan Al-Ubaidah. Saya kalau disuruh tobat mau, tapi kalau hanya suruh merubah ini keyakinan saya tidak mau. Saya tetap. Nah yang lucu ditanya, Pak Abdullah, nah Bapak itu kan sudah ngajinya ya sama jamaah, tahunya ilmu ya dari jamaah. Nah sekarang Bapak kok berani mengatakan, nah saya keluar dari jamaah, tidak apa-apa. Nah terus kalau Bapak keluar dari jamaah, Bapak mau kemana? Ya saya Islam biasa. Ya tidak ada nasihat, tidak ada infak, tidak ada pemantepan, biasa saja seperti Islam lain-lain. Mengatakan seperti itu. Memang pas. Ya kalau tidak jamaah seperti itu sampai dicontohkan itu. Nah terus nanti bagaimana? Kalau tidak jamaah kan dalilnya tidak bisa masuk surga. Diam sebentar. Terus
Nah kalau nggak bisa masuk surga, Bapak kemana jalannya nanti? Nah itu urusan saya. Para saudara jemaah, alhamdulillah, jazakumullah. Jadi dari hasil penelitian keimaman yang mendasari perubahan kepahaman atau kepahaman yang berubah ini, satu, ada perasaan sakit hati atau perasaan yang mendalam yang tidak dikeluarkan kepada temannya. Jadi wakil 4 yang lain ini tidak tahu kalau beliau ini punya masalah, tidak tahu. Sampai terakhir itu tidak ngerti kalau Pak Abdul itu punya masalah. Rupanya pendem. Terus yang kedua, berhubungan dengan orang-orang luar. Rupanya diam-diam secara teratur berhubungan dengan orang luar. Nah orang luar itu orang yang nggak mangkul, nggak musnad, nggak mutasi, ya otomatis nggak paham. Nah itu yang dihubungi seperti Amir Indonesia tidak sah, Amir harus ada imam global, seperti kepahaman Salafi kan begitu, dan lain-lain sebagainya. Terus ternyata juga mendapat bacaan buku-buku. Jadi ini yang membuat terjadi perubahan-perubahan yang menyebabkan kepahamannya berubah. Alhamdulillah, jazakumullah. Nah, para saudara jamaah sekalian, oleh karena ini sudah bukan lagi terbatas di Pondok Kediri, yang tadinya Bapak Imam masih berniat meramut, mengurusi, sampai sekarang masih berniat meramut, mengurusi, tapi karena sudah keluar dan sesumbar, saya keluar dari pondok tidak masalah, ada yang nampung saya, tidak masalah, ada yang disebut yang nampung, si ini nampung. Nah, nanti Bapak kalau keluar jadi apa? Saya tetap jadi ulama bukan keluar nanti jamaah, ya kan? Ulama umum. Terus bagaimana? Bapak kan selama ini, nanti saya mau bentuk kelompok. Kelompoknya ada, nanti baru mau bentuk nih. Nah itu mau bentuk kelompok dan sebagainya. Terus bagaimana Bapak sudah biasa jamaah, sudah biasa ngaji, sudah biasa ini, sudah kok terus keluar tidak ada lagi kegiatan apa? Bagaimana? Nah itu nanti bagaimana? Lihat saja nanti. Jadi ada kata-kata lihat saja nanti. Pada Bapak Kiai saya bilang lihat saja nanti. Jadi menyatakan wujudnya, lihat saja nanti. Dengan saya keluar ini bagaimana Pak? Bagaimana akibatnya? Para saudara jemaah, alhamdulillah jazakumullah, sudah terkandung, tersirat yang kita tangkap dari keimaman. Beliau akan mengontek beberapa orang-orang yang mungkin selama ini sudah jadi pikirannya. Wa makarallah wallahu khairul makir. Nah kita sudah pengalaman, ya Pak ya, dari dulu kita sudah pengalaman berbagai-bagai, termasuk ini pengalaman kita yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah beri hidayah petunjuk, bisa paham, bisa tobat, bisa sadar kembali jadi teman saudara kita. Para saudara jemaah sekalian, akhirnya dalam musyawarah yang ringkas, keimaman bermusyawarah. Tadinya masih mau disimpan. Nama ini masih mau disimpan. Siapa tahu. Allah paling kesadaran. Allah paling bisa tobat. Allah paling bisa ada pengertian kembali. Tapi ternyata enggak. Malah lihat nanti bagaimana. Lihat, saya mau bentuk kelompok, saya dan sebagainya. Akhirnya keimaman ya ini menyampaikan kepada Bapak Kiai daerah dan wakil-wakil dan pengurus-pengurus khususnya yang hadir pada waktu daerah ini seluruh Indonesia bagian namanya harus kita sebutkan supaya jamaah semua bisa menjaga jamaah. Jadi jamaah semua bisa menjaga jamaah. Apabila Bapak Haji Abdullah Mabrur Ar-Iliyin alias Bapak
Mauludin. Datang ke jamaah-jamaah kita, ke daerah-daerah kita, ke desa-desa kita, ke kelompok-kelompok kita. Dari sekarang dipagari supaya jamaah tidak terpengaruh. Sebab apa? Sebab kalau jamaah tidak kuat, tidak paham, bisa terpengaruh. Nah, ya Qurannya hafal. Kita baru mau nyari yang ayat ini kemana dia sudah nyebut duluan, hafal. Namanya juga hafiz, kan begitu. Terus dia sengaja bilang, saya kalau yang disuruh tobat enteng, saya tobat sama Pak Amir dianggap nyinggur, oke. Tapi keyakinan saya tetap tidak berubah. Terus untuk memperkuat keyakinannya tidak berubah, beliau mengatakan, saya ingin debat. Kalau sampai saya kalah debat, saya ikut. Kalau sampai saya kalah debat, saya ikut. Agama ini dibangun bukan dengan dasar debat. Betul nggak? Tapi agama ini dibangun berdasarkan kepahaman dan keyakinan. Kepahaman dan keyakinan itu dibangun berdasarkan mengaji. Betul nggak benar? Kalau nggak mengaji ya tadi. Kita disuruh musyawarah sama Muhammadiyah sama NU. Orang sudah tahu kalau imam menyatakan dirinya, Bapak jelaskan sebagai pada musuhi, pada tidak mau, bukan hanya dulu sampai sekarang yang tidak mau. Nah, sampai kapan keimaman bisa diwujudkan? Sampai kapan jamaah bisa diwujudkan pada jalan masuk surga sama neraka? Cuma dengan melalui Quran hadis secara berjamaah yang diistiati Bapak Imam secara 5 bab karena kena. Sampai kapan? Betul nggak? Nah ini supaya kita pahami semuanya. Maka istihad keimaman semua daerah, semua desa, semua kelompok supaya memagari jamaahnya. Satu, tak boleh menerima atau mengundang atau berbicara dengan Bapak Abdul Ma'ruf kecuali kalau ketemu Pak silakan tobat. Pak silakan tobat. Pak silakan. Bapak dipersilakan tobat. Satu. Paham salah ya? Yang kedua, semua daerah, semua desa, semua kelompok tidak boleh memfasilitasi. Misalnya begini, datang ke satu tempat, tolong antar saya ke sana. Tolong antar saya ke sana. Ini namanya memfasilitasi. Dijawab dengan patona bitona. Ya tetap patona bitona walaupun Pak Mauludin tahu ya kan. Biaya sering nasihat Pak patona bitona. Memfasilitasi jangan. Jadi dijawab, oh Pak saya tidak bisa. Oh saya ada kesibukan lain. Oh saya dan sebagainya. Jangan paham ya. Terus yang ketiga, dihindari, dijauhi dan tidak melayani debat. Karena menangnya debat belum tentu menyatakan kebenaran dan kalahnya debat belum tentu menyatakan kesalahan. Dan debat bukan cara kita mengerjakan agama. Sejak zaman Rasulullah SAW tidak diterima debat. Mau taat ya silakan, enggak. Mau meninggalkan syirik ya silakan. Ayatnya begini harus dijelaskan dan sebagainya. Nah ini penjelasan keimaman untuk menghindarkan dan menghilangkan dan mencegah dan berkembangnya keraguan-raguan atau kesimpang-siuran. Karena yang sudah beredar ini di sekitar Lampung ada, di sekitar Jawa ada, begini yang sudah beredar. Apa ya keimaman itu? Orang seperti Bapak Mauludin kok disingkirkan. Jadi pengertiannya keimaman menyingkirkan. Apanya keimaman? Orang hafiz kayak begitu, bajunya saja selalu baju yang rapi, orangnya kelihatan tawaduk, sampai jalan itu jarang mandang-mandang, betul nggak? Karena tawaduknya, kok disingkirkan? Ada apa? Apa ya Pak Abdul Ma'ruf ulama kok tidak dipakai? Apa ya ini berkembang dan wakil 4 dan keimaman menerima apa ya. Nah, supaya tidak berkembang ya sehingga merusak jamaah, menjatuhkan jamaah, sekalian dijelaskan pada siang ini
kepada jamaah semua. Mudah-mudahan dengan sudah diumumkan ini kita bisa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga jamaah kita dari pengaruh-pengaruh yang tidak benar, yang bisa menyelewengkan, meliruakan, merubah kepahaman kita dari yang sudah kita yakini sampai sekarang. Alhamdulillah, jazakumullah. Insyaallah bisa dipahami ya? Insyaallah bisa dipahami ya? Mudah-mudahan Allah paling lancar berkah. Alhamdulillah, jazakumullah. Selanjutnya acara akan ditutup oleh Bapak Imam kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.